Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Nur Rahmat selaku dosen dan teman-temanku semua yang sangat saya rindukan. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang menangkap makna di balik merebaknya virus corona. Kita berada di bulan Sya'ban, gerbang menuju sebuah madrasah tempat bagi kita semua untuk menempa diri, yaitu bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan kian mendekat, tapi musibah demi musibah belum juga beranjak dari kita. Semakin hari, semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Waktu demi waktu, banyak orang yang meninggal karena virus ini. Sebelum kita sampai bulan Ramadan, marilah kita menjadikan musibah ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada maknanya. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Sebagaimana diberitahukan bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, tua, muda, kaya, miskin, muslim, non-muslim, orang yang sholat ataupun tidak sholat. Siapapun bisa terkena virus ini tanpa terkecuali. Hal ini meningkatkan kita akan apa yang ditanyakan Zainab bin Jais radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahliku wa fi dasholihun, artinya, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am idza kasurul khabasu, artinya, iya jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Melalui wabah virus corona ini, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita. Melalui virus ini, kita ditegur oleh Allah bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah kita. Dosa, maksiat, kemungkaran, itulah yang mengundang azab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, dan lain sebagainya. Kita diingatkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena musibah yang menimpa banyak orang yang seperti merebaknya virus corona ini. Yang soleh, yang fasik kena, tidak lain dikarenakan banyaknya maksiat yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Melalui virus corona ini, kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari takdir Allah. Jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti tidak akan terjadi. Karena apapun yang dikehendaki dan ditakdirkan Allah pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki dan ditakdirkan
Allah pasti tidak akan terjadi. Akan tetapi keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Berikhtiar tidaklah menggoyangkan keimanan kita kepada takdir, karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan pada diri kita kecuali setelah terjadinya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah melakukan sebab dengan harapan kita akan menghasilkan akibat. Jika kita sudah melakukan sebab tetapi pada akhirnya tidak terjadi akibat, maka pada saat itu kita baru mengetahui bahwa Allah tidak menakdirkan apa yang kita inginkan dan upayakan. Terus berikhtiar dan berusaha. Siapa tahu di waktu yang akan datang Allah akan mewujudkan dan menakdirkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, pada waktu diberitahukan bahwa di Syam ada wabah penyakit, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah tengah perjalanan menuju Syam lantas memutuskan untuk kembali ke Madinah. Saat ditanya, apakah kita hendak lari menghindari takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, benar, kita menghindari suatu takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain. Melalui virus corona ini, kita diingatkan untuk tawakal kepada Allah, menyerahkan hasil akhir ikhtiar kita kepada Allah. Karena itu hanya kita bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Supaya kita terhindar dari virus corona ini, marilah kita membaca sholawat tibbil qulub supaya kita terhindar dari wabah virus corona ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.